Syiar iman itu ada 4. Syair juga bisa bermakna simbol-simbol. Sesungguhnya simbol-simbol iman itu ada 4. Seperti dalam surah Al-Baqarah ada kata Innas safa wal marwata min sya'airillah. Min sya'airillah. Syair itu jamak dari syiarun. Safa dan marwah itu termasuk simbol-simbol min sya'airillah, atau yang ada yang menerjemahkan monumen-monumen. Syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, monumen-monumen Allah. Syiar-syiar iman itu ada 4. Maksudnya 4 berupa amalan. Yang pertama at-taqwa. Jadi takwa itu adalah syiar keimanan. Kita hadir ke sini untuk sholat, kita ta'lim, kita mengadakan acara-acara keagamaan. Itu bagian-bagian dari ketakwaan, dan itu adalah syiar dari iman. Syiar dari iman. Apa takwa itu? Di sini ada sedikit penjelasan. Wa huwa fi ta'ati yuridu bihil ikhlas. Di dalam ketaatan yang bisa mencapai kepada ikhlas. Yuradu bihi al-ikhlas. Dikehendaki dengan ketaatan itu ikhlas. Kemarin kita sudah sebut, sudah baca, sudah bahas bahwa untuk mencapai ikhlas itu langkah pertama itu harus mengikhlaskan diri. Jadi latihan ikhlas. Berangkat dari artifisial menuju natural. Itu ada proses. Tidak ujung-ujung bisa ikhlas. Saya belum bisa ikhlas, kalau gitu saya belum sholat. Ya, enggak begitu. Saya sedekah belum bisa ikhlas, kalau belum nanti aja kalau sudah bisa ikhlas. Enggak, mulai saja sedekah, mulai saja ibadah, meskipun tidak ikhlas. Allah akan menerima apapun, seburuk apapun istilahnya, asal ada usaha. Kata Jalaluddin Rumi itu, ibadahku compang camping, sobek sana sobek sini, tapi Allah maha pemurah, maha pengasih. Saya optimis akan menerimanya. Meskipun kalau bicara fikih yang lain kan, ibadah ini tidak diterima kalau begini. Oke. Tapi ini dalam konteks optimis kepada Allah. Sekarang bapak punya anak, punya rasa kasih sayang kepada anak itu. Pemberian sesederhana apapun dari anak itu, pasti bapak akan menerimanya dengan baik karena datang dari anak yang dicintai. Sederhana, nggak ada harganya, nggak ada nilainya, tapi kita senang luar biasa. Allah itu kasih sayangnya melebihi kedua orang tua. Kita harus optimis akan menerima apapun dan mengampuni kesalahan sebesar apapun. Gak ada artinya di sisi Allah. Itu kata Jalaluddin Rumi itu. Ada kutipan panjang. Tapi harus ada effort, itu usaha itu. Wa fil masiyati yuradu bihi tark. Dan berkenaan dengan maksiat yang dikehendaki adalah meninggalkannya. Dan waspada wal hadar, itu namanya takwa. Taat sampai kepada ikhlas, menghindari maksiat dan waspada, itu pasti. Dikatakan juga takwa itu muhafadzatu adabi asy-syariah. Muhafadzatu adabi asy-syariah, memelihara adab-adab
syarak, memelihara adab-adab agama. Itu takwa. Wakilah, dan dikatakan juga takwa itu huwa al-iqtida'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Iqtida itu manut, mengikuti, menurut apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan atau fi'lan, qaulan atau fi'lan. Baik berupa perkataan atau perbuatan, kita berusaha untuk manut, nurut kepada Nabi. Itu syiar yang pertama. Syiar keimanan itu adalah ketakwaan. Yang kedua, syiar keimanan itu adalah haya. Sebetulnya yang dimaksud syiar itu ekspresi yang keluar atau ekspresi yang aktual. Sesuatu yang terpendam di dalam namanya potensial. Di dalam diri ada keimanan, tapi nggak terlihat. Begitu ada azan langsung kita pergi ke masjid, iman itu menjadi aktual, menjadi terekspresikan. Gak kelihatan ada iman di sini. Begitu ada kotak amal keluar, kita memberikan. Atau begitu ada orang susah, kita langsung tolong. Keimanan itu teraktual, berwujud nyata. Dan kalau sudah berwujud amal, menjadi terlihat. Listrik itu kan tidak kelihatan, aliran listrik itu. Ini kan kabel aja. Kalau dibuka kabelnya ada aliran listrik, nggak kelihatan apa listrik ngalir apa enggak. Maksudnya ada listrik atau tidak ada listrik tidak bisa dilihat di kabel. Tapi akan terlihat kalau disambungkan ke lampu nyala. Oh, ada berarti. Itu namanya termanifestasi atau teraktual atau terekspresikan dalam satu ketakwaan. Jadi iman itu syiar iman, simbol iman, ekspresi keimanan, aktualisasi keimanan itu adalah takwa. Yang kedua, al-haya. Keimanan diri seorang itu akan melahirkan rasa malu. Ada rasa malunya. Malu itu nau'an, ada dua macam. Nafsani, ada malu pembawaan. Malu pembawaan itu semua orang diberikan oleh Allah rasa malu itu. Seperti wa huwa alladzi khalaqahu Allah ta'ala fin nufusi kulliha kal haya. Malu bawaan itu adalah alladzi khalaqahu Allah, yang Allah ciptakan fin nufus, di dalam setiap jiwa seseorang semuanya, seperti kal haya'i min kasfil aurah, seperti malu terbuka aurat. Itu spontan aja, itu spontan aja ada rasa malu itu. Iya. Kal haya min kasfil aurat wal jima bainan nas. Contohnya mantap nih. Dan jima di hadapan orang. Ya pasti malu semua orang juga. Itu kecuali yang sudah kelewatan banget memang ada, tapi itu udah putus, fitrahnya udah rusak. Tapi secara alamiah manusia itu ada rasa malu, itu kelihatan itu alamiah yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, malu karena imaniyun. Pertama nafsaniyun, kedua imaniyun. Imani, malu karena iman. Wa huwa ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah Ta'ala, yaitu mencegah seorang mukmin mencegah dirinya dari berbuat maksiat itu karena takut kepada Allah. Malu tidak sholat, itu malu iman. Malu karena iman.
Malu tidak puasa, itu malu karena iman. Meninggalkan maksiat karena takut dengan Allah, itu malu iman. Itu yang kedua. Jikalau Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain yang tidak ditulis di sini, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Wal haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya baik. Malu itu. 3, wasyukru, ekspresi atau manifestasi atau simbol syiar dari keimanan itu adalah syukur. Asyukru wa huwa ats-tsana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsani, yaitu memuji. Ats-tsana'u itu memuji, asyukru memuji, alhamdu juga memuji. Dan ada 4 ya, ada 4. Alhamdu, ats-tsana'u, asyukru, al-madhu. Itu semuanya syukur. Kalau dalam bahasa Arab kan asyukru dimanai as-sana'u, pujian alal muhsini, terhadap segala hal yang baik, bidzikri ihsani, dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Jadi kalau mengomentari sesuatu kebaikan pada diri seseorang, memuji alal muhsin, terhadap kebaikan-kebaikan, terhadap orang-orang yang baik, bidzikri ihsani, dengan menyebut-nyebut kebaikannya, itu syukur. Itu memuji yang berbuat baik dengan menyebut-nyebut kebaikannya, syukur itu. Karena itu kita membaca alhamdulillah, menyebut-nyebut kebaikan Allah, itu syukur namanya. Itu syukur. Memuji yang memberi kebaikan dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Kalau kita diberi kebaikan oleh orang, lalu kita menyebut-nyebut di belakangnya, oh saya dari sini, Pak ini baik banget ya, luar biasa. Saya menyebut itu gembira, itu rasa syukur. Itu rasa syukur. Fal abdu yashkurullaha, maka apabila seseorang hamba bersyukur kepada Allah, itu artinya apa? Yusna alaihi bidzikri ihsani alladzi huwa nikmatun. Jadi kalau orang bersyukur, disebut bersyukur kepada Allah, itu adalah kalau dia yusna, menyebut-nyebut atau dia menyebut-nyebut kebaikan Allah alaihi atasnya, mensyukuri alaihi atasnya, bidzikri ihsani, dengan menyebut-nyebut ke ihsanihi, ya, dengan menyebut-nyebut kebaikan Allah, alladzi huwa nikmatun, yang menjadi nikmat atas dia. Sekarang orang menyebutnya tahaddus binikmah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut-sebut. Salah satunya menyebut alhamdulillah, menyebut kebaikan yang memberi kebaikan. Itu ini di sini kan pembahasan sederhana ya, tidak dipanjang-panjang, ala kadarnya aja. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Syiar iman itu yang keempat adalah sabar. Sabar. Syiar iman itu pertama takwa, kedua malu, keempat syukur, keempat sabar. Sabar itu adalah tarkus syakwa min alamil bala li ghairillahi ta'ala, meninggalkan buruk sangka. Syakwa itu ngeluh, tarkus syakwa itu menjauhi keluhan, meninggalkan untuk mengeluhkan. Min alamil balwa, balwa itu sama dengan bala ya, dari kata bala, balwa, mengeluh dari rasa sakit karena cobaan, li ghairillah, kepada selain Allah.
Tadi malam bab 22 ini sudah bab hampir sama dengan bab ini. Bab ini itu sama tuh, tentang mengeluh. Itu sabar, meninggalkan keluhan, menjauhi keluhan, tidak mengeluh. Min alamil balwa, dari rasa sakit ujian, rasa sakitnya ujian. Ligoirlah pada selain Allah. Maksudnya apa? Boleh mengeluh, harus mengeluh hanya kepada Allah. Wayan bagi lana an nad'u bi du'ai Tamimid Dari Ibni Hubaib alladzi 'allamahu iyyahu Sayyidinal Khidr alaihissalam inda ruju'i minal ardi sufla bisababi akhadal jin iyyahu ilal madinati syarifah. Nah, saya ingin kembali kepada yang tadi malam, ada kaitannya. Waman asbaha, siapa yang pagi-paginya masuk pada waktu pagi, li umuri dunia hazinan, sedih dengan urusan dunia. Siapa yang memasuki pagi dalam keadaan sedih dengan urusan dunia, faqad asbaha sakhitan Allah, dia sebenarnya sedang marah terhadap Allah. Maknanya adalah man hazina ala umuri dunia, siapa yang sedih pagi-pagi sudah sedih dengan urusan dunia, sebetulnya dia sedang faqad ghadiba Allah, dia sedang marah kepada Allah. Li'annahu lam yarda bi fadailillah bi qadaillah. Orang yang tadi yang marah, yang pagi-pagi sudah sedih dengan dunia itu, dia sebenarnya sedang tidak ridho, lam yarda bi qadaillah, dengan keputusan Allah. Walam yasbir ala balaihi, tidak sabar terhadap ujiannya. 3, walam yu'min biqadarihi, tidak beriman dengan takdirnya. Li'anna kullama waqa'a fid dunya fahuwa biqadaillah, karena sesungguhnya semua yang terjadi di dunia itu adalah karena ketentuan Allah. Jadi orang yang pagi-pagi mengeluhkan kesedihannya tentang dunia kepada orang, ini ada 4 kategorinya di sini atau 3 di sini. Dia sedang marah pada Allah, dia sedang tidak ridho dengan keputusan Allah, dia sedang tidak bisa bersabar terhadap bala dari Allah, dan tidak beriman kepada qada Allah. Itu saya kira cukup. Syiar atau simbol dari keimanan ada 4. Pertama adalah takwa, kedua adalah malu, keempat adalah bersyukur, dan keempat adalah bersabar. Mudah-mudahan kita bisa memiliki karakter atau simbol-simbol, 4 simbol keimanan ini di dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.